Struktur hak kepemilikan yang efisien. Gambar tersebut menampilkan 4 variabel. 1. Harga atau price, P. 2. Jumlah atau quantity, Q. 3. Permintaan atau demand, D. Dan 4. Penawaran atau supply, S. Di dalam gambar tersebut, terdapat 2 persamaan perilaku. 1. Fungsi permintaan, ditunjukkan oleh garis diagonal negatif D. Garis diagonal negatif menjelaskan kalimat matematis, di mana variabel jumlah permintaan dipengaruhi secara negatif oleh variabel harga, sehingga kita dapat menulis ekspresi D sama dengan A0 minus A1P. A0 adalah parameter di mana titik awal permintaan dimulai di atas titik 0 pada garis vertikal. Dan A1 adalah parameter yang menunjukkan kemiringan kurva permintaan, delta D per delta P. 2. Fungsi penawaran, ditunjukkan oleh garis diagonal positif. Garis diagonal positif menjelaskan kalimat matematis, di mana variabel jumlah penawaran dipengaruhi secara positif oleh variabel harga. S sama dengan B0 minus B1P. Di mana B0 adalah parameter di mana titik awal penawaran dimulai di atas titik 0 pada garis vertikal. Dan B1 adalah parameter yang menandakan kemiringan kurva penawaran. Di dalam gambar tersebut juga ditunjukkan persamaan kondisional. 1. Persamaan kondisional ditunjukkan oleh perpotongan kurva permintaan, D, dengan penawaran, S. 2. Persamaan kondisional ditampilkan untuk menunjukkan bahwa D sama dengan S menjadi kondisi yang menentukan harga dan jumlah keseimbangan, yaitu P asteris dan Q asteris. Pada gambar tersebut ditampilkan juga 2 segitiga, yaitu 1. A sama dengan CS atau consumer surplus, dan 2. B sama dengan PS atau producer surplus. Bagaimana topik hak kepemilikan yang efisien diperagakan oleh teori keseimbangan pasar? Tietenberg dan Lewis, 2018, menjelaskan bahwa ciri struktur hak kepemilikan yang efisien adalah 1. Eksklusif. Artinya, pemilik menerima semua manfaat, dan menanggung biaya atas sumber daya alam yang dimilikinya. Tidak ada pihak lain yang bisa mencuri, dan atau tidak ada yang menanggung beban. 2. Transferabilitas. Artinya, pemilik sumber daya alam dapat memperjualbelikan hak kepemilikannya. Bisa dikatakan juga marketable atau dapat dipasarkan. 3. Enforceabilitas atau terlindungi. Artinya, ada penegakan hukum oleh pemerintah, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat mengambil paksa atau merambah sumber daya alam yang telah dimiliki. 3. Sifat sumber daya alam tersebut menjadi insentif yang kuat penggunaan sumber daya secara efisien. Kenapa? Contohnya adalah sumber daya lahan milik petani padi. Ketika hak kepemilikannya eksklusif, transferabilitas, dan terlindungi, maka ia dapat mengeluarkan biaya untuk menyuburkan dan mengairinya. Kalau kita analisis dengan teori, tindakan petani padi tersebut, pengaruhnya ditunjukkan oleh peningkatan harga lahan dari P ke P1, sehingga memperbesar surplusnya. Kenapa pengaruhnya ke variabel harga? Karena petani menyuburkan lahan, maka nilai lahan meningkat. Kenaikan nilai lahan akan meningkatkan harga lahan. Surplus menjadi sebesar segitiga B0, E1, P1. Sebaliknya, jika lahan tidak terlindungi, maka lahan sawah yang seharusnya 1 hektar, karena diserobot secara paksa oleh pihak lain, hanya menyisakan 0,5 hektar, misalnya. Pada gambar ditunjukkan terjadi penurunan suplai dari S ke S1. Surplusnya jadi mengecil, jadi segitiga B0, E2, P asteris.